Teman-teman surga, yakni di majlis ilmu, majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah, majlis yang diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, majlis yang insyaallah bisa menambah dan menyuburkan keimanan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala pernah ditanya, bila mata taktubul hadith, sampai kapan kau akan terus mencatat dan menulis hadith, belajar menuntut ilmu, sampai kapan? Dia mengatakan, la'alla al-hadith alladhi adkhulu bihi jannah lam aktubuhu ba'd. Bisa jadi hadis yang dengan sebab menulis hadis tersebut aku masuk ke dalam surga dengan sebabnya, bisa jadi hadisnya belum saya catat. Jadi satu hadis yang menjadi sebab saya masuk surga itu belum sempat saya catat. Jadi sering saya sampaikan juga bahwa menuntut ilmu ini adalah wazifatul umur, adalah tugas kita seumur hidup. Tidak ada batas bagi menuntut ilmu melainkan apabila kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kita hadirkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla Qudratuh agar kita diberikan keteguhan hati di atas sunnah-sunnah beliau mulia alaihi salatu wassalam. Amin ya Rabb. Jemaah yang saya cintai karena Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas atau menjelaskan sebagian dari penjelasan terkait tentang dalil yang keempat, ya, terkait dengan bab al-khauf min asy-syirk, takut dari syirik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah membawakan di sini, sudah kita sampaikan, hadis man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati sedangkan dia mati dalam keadaan berdoa selain kepada Allah, atau berdoa kepada selain Allah, atau dia jadikan dia dalam berdoa, dalam beribadah tandingan-tandingan selain Allah, pasti dia masuk neraka. Itu sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini terkait dengan doa ini dilanjutkan penjelasannya dalam kitab yang kita bahas. Di sini dengan dibawakan sebuah ayat di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Kalau yang punya kitab di halaman 109. Halaman 109. Di sini dibawakan firman Allah Azza wa Jalla yang tidak asing di telinga kita. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita berdoa hanya kepadanya. Ud'uni, ya. Ini amr, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Baik, apabila kita berdoa kepada Engkau ya Allah, apa yang akan Kau lakukan? Maka jawabannya astajib lakum. Allah katakan astajib lakum, saya akan mengijabahi, mengabulkan daripada permintaan kalian tersebut. Astajib lakum, saya akan ijabahi, kata Allah,
saya akan kabulkan. Dari ayat ini kita mesti menanamkan jemaah, tatkala kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tanamkan satu keyakinan bahwasanya doa kita insyaallah akan dikabul dan diijabah oleh Allah. Oleh sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabahinya doa tersebut. Jangan ragu-ragu, jangan syak, kabulin apa enggak ya, kabulin apa enggak ya, buang itu. Itu waswas syaitan. Yakin bahwa apabila kita ikhlas dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul raja, harap, maka insyaallah yakinlah Allah akan mengijabahi daripada permintaan kita. Masalahnya jemaah yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla, kita bermuamalah dengan Zat yang Maha Dermawan. Bahkan kita bermuamalah dengan Zat yang malu kalau hambanya ngangkat tangan dibalikin kosong melompong, nggak dapat apa-apa. Sehingga Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis Salman Al-Farisi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya, innallaha hayyun karimun. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu. Kadang hambanya enggak punya rasa malu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu, karim, dermawan, mudah memberi. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Allah malu apabila ada seseorang mengangkat tangannya, ya, kepada Allah, munajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah malu apabila hambanya tersebut menurunkan tangannya dalam keadaan kosong melompong, merugi. Allah malu. Makanya para ulama katakan, mumpung Allah malu, ya, untuk tidak ngasih hambanya, maka minta terus. Allah malu gak ngasih, maka minta terus, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha Pemalu dan Maha Dermawan, malu apabila ada seorang mengangkat tangannya. Masalahnya jemaah, kadang kita dalam berdoa, kaifiat berdoa aja nggak peduli caranya. Kadang kita berdoa mengangkat tangan nggak pakai ilmu, nggak pakai dasar, nggak pakai hujjah, nggak pakai dalil. Maka berusaha kita dalam berdoa ngikutin sunnah. Cara angkat tangannya gimana, itu ikuti sunnah. Jangan bikin-bikin sendiri atau lihat orang kayak gitu ikut, ya, jangan taklid buta. Harus dasari dengan ilmu, jemaah yang saya cintai. Maka telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kaifiat cara dalam mengangkat tangan. Ya, sebutkan oleh para ulama beberapa riwayat tentang, ya, bagaimana kaifiat mengangkat tangan. Ada dengan cara perut telapak tangan kita ini itu menghadap ke langit, begini. Jadi ujung-ujung jari jemari kita menghadap kiblat, perutnya menghadap ke langit seperti ini. Dan dengan cara dhamma, jamak, digabungkan. Ya, tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan tentang kalau berdoa dipisah kayak gini, tidak ada riwayat. Cari sampai Bangkotan juga nggak ketemu, insyaallah. Ya, jadi yang tepat, yang bagus, yang sesuai sunnah adalah apa? Menggabungkan. Walaupun sebagian ulama berpendapat boleh direnggangkan kayak gini, tapi yang lebih sesuai dengan sunnah adalah apa? Digabungkan. Pertama dengan perutnya itu menghadap ke langit seperti ini, ujung jari jemari kita menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, cara yang kedua dan juga sahih adalah dengan perutnya ini, perut telapak tangan kita ini menghadap ke wajah kita, sehingga ujung jari jemari kita ini ke langit, ke atas langit. Jadi seperti ini. Ya. Jadi telapaknya ini menghadap ke wajah kita, terus ini ujung-ujungnya ini menghadap ke langit.
Ini cara-cara doa, kaifiat mengangkat tangan dalam waktu-waktu normal. Adapun tatkala kita berdoa di waktu-waktu genting, waktu takut yang mencekam dan yang lainnya, maka di waktu itu cara berdoanya adalah dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi seperti ini sampai burdah beliau jatuh Sallallahu Alaihi Wasallam dan diambil oleh Abu Bakar, dipegangi oleh Abu Bakar biar tidak jatuh. Radhiyallahu taala. Nah, banyak sekarang kiai salah naruh, ya, nggak ada kegentingan, nggak ada suasana mencekam, malah kita lihat gambar-gambar dalam di jalan-jalan begini, doa kayak itu salah penempatan. Ada apa kok angkat tangan tinggi-tinggi? Sesuai dengan situ. Ya, doa di waktu-waktu normal itu yang warid sunnahnya seperti ini atau ya. Ini kalau mau ikut cara Nabi ya, bagian orang terserah gua. Gimana nggak mau diatur dengan cara sunnah, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah dicintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nyebut masalah ini, saya juga jadi teringat cara kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ngelipir sedikit pembahasan, maksudnya nyentil dikit. Mumpung saya lagi nyebut tentang angkat tangan. Antum kalau sholat, bapak ibu kalau sholat, gimana caranya ngangkat tangan ketika takbiratul ihram? Walaupun ngangkat tangan ketika takbiratul ihram tidak wajib, tidak wajib. Ada orang Allahu Akbar langsung sedekap, sah sholatnya, tapi kurang sesuai dengan sunnah, kurang mengikuti sunnah. Yang terbaik adalah apa? Yang terafdal adalah mengangkat tangan. Gimana cara mengangkat tangan ketika takbir? Usahakan bapak-bapak setelah tahu, ibu-ibu tahu ya apa yang saya sampaikan, amali. Jangan hanya jadi koleksi, saya pernah dengar, tapi nggak dipraktekin. Terus aja sholatnya kayak gitu sampai mati. Dirubah. Kalau memang yang dibawakan adalah nas ya dari hadis yang sahih, cara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kita legowo aja rubah gitu loh. Jangan ikutin apa kebiasaan kita selama ini yang belum tentu berdasar. Jelas ini? Dan sewu. Jadi jemaah cintai kalau takbir ada dua riwayat paling tidak. Yang pertama, ngangkat tangan ketika takbir gimana caranya? Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwal mankibain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangan beliau itu sejajar dengan pundak. Siap ngamalin enggak tuh? Siap ya? Sejajar dengan pundak. Ujungnya ini, ujung jari jemari ini. Dan ingat, tidak direnggangkan. Enggak ada sunnahnya renggang-renggang. Allah, enggak ada. Rapatin. Jelas ini? Rapatin. Ibu perhatikan juga. Rapatin jari jemarinya, enggak direnggangin. Kemudian sejajarkan dengan apa? Ujung jari jemari kita ini sejajarkan dengan bahu, karena bahasa hadisnya hadwal mankibain, sejajar dengan apa? Bahu. Dan bahasa Abdullah bin Umar menukilkan hadis ini dengan bahasa kana, berarti terus-menerus Nabi kayak gitu, lebih banyak pakai begitu. Dan Abdullah bin Umar lebih sering nempel sama Nabi, dekat sama Nabi, ngaji sama Nabi, lebih lama belajar sama Nabi dibandingkan Malik Al-Huwairith yang nanti meriwayatkan sejajar dengan telinga. Ada dua riwayat nanti kan. Kalau Malik Al-Huwairith dia dengar beberapa hadis dari Nabi, setelah itu dia pulang ke kaumnya, berdakwah kepada kaumnya. Kalau Abdullah bin Umar memang tinggal sehari-hari sama Nabi, dan dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat dua telapak tangannya dalam takbir sejajar dengan apa? Bahu. Jadi jangan nggak pakai aturan, harus ikuti sunnah, usahakan jemaah. Sah-sah sih orang angkat gimana, sah-sah sih. Cuman katanya mau apa? Sempurna sholat. Kok ikuti sunnah gitu kan? Jadi nggak sulit kok. Tinggal latih diri. Allahu Akbar. Ini menghadap kiblat semua nih, perut. Allahu Akbar.
sejajar dengan pundak ujung jari jemari mencintai semesta. Itu cara pertama yang paling sering dilakukan Rasulullah SAW. Atau terkadang sebagaimana hadis Malik Al-Huwairi, bahwasanya beliau mengangkat kedua telapak tangan beliau hadwal udunain, yaitu apa? Sejajar dengan apa? Jadi ujung jari jemari kita ini sejajar, lebih tinggi lagi berarti kan? Sejajar dengan apa? Telinga. Ini yang ada hadisnya. Sejajar dengan telinga. Tidak ada, perhatikan nih jemaah yang masih melakukan. Tidak ada yang terkandung dalam hadis siapa tadi, Malik Al-Huwairi, tidak ada yang menunjukkan bahwa maksud hadwal udunain di sini adalah dengan menyentuhkan ke telinga. Itu pemahaman sendiri. Ya, masih banyak kita lihat masyarakat Allahu Akbar, Abdul banget rasanya. Ya, padahal tidak ada praktek dari para sahabat yang merupakan murid-murid Rasulullah SAW. Nggak ada prakteknya menyentuh telinga kayak gini. Dan itu masih banyak kita lihat di masyarakat. Yang tepat maknanya adalah apa? Ujung dari jemari ini sejajar dengan apa? Dengan telinga seperti ini. Lebih tinggi dari yang pertama. Hari ini juga. Ya. Walaupun para ulama memberikan kelonggaran ketika mau takbir misalnya nih. Kadang bisa jadi lebih tinggi sedikit, belum nyampe ke sujud sejajar telinga, tapi lebih tinggi dari bahu sedikit pertengahan. Maka ini untuk menggabungkan dua riwayat yang ada. Paham nggak maksudnya? Kalau satu riwayat Malik Al-Huwairi kan sejajar telinga, riwayat Abdullah bin Umar sejajar apa? Bahu. Nah, ada orang mungkin dia mengangkat pertengahan di bawah telinga dikit, di atas bahu sedikit. Berarti dia telah mengumpulkan dua hadis ini, kata para ulama. Jelas enggak? Ini yang sesuai dengan sunnah. Baru nanti diletakkan di atas dada. Ya, bukan menceleng di sini atau kayak orang males-malesan dan seterusnya. Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dia yadayhi ala sadri, meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas apa? Dada. Ya. Ada yang berpendapat, sebagian ulama tafsir di kalangan ulama bahasa dia berpendapat fashalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan letakkan. Ada yang menafsirkan wanhar, padahal yang lebih tepat wanhar artinya menyembelih, berkorban. Tapi ada yang menafsirkan wanhar maksudnya apa? Letakkan telapak tanganmu di leher kayak gini. Jadi ada orang kadang Allahu Akbar. Ada ulama berpendapat seperti itu, tapi kurang sesuai dengan sunnah. Yang tepat alas sadar, di atas dada, enggak di yang lain-lain. Jelas ini jemaah? Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian, jadi kita yakin doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah karena kita bermuamalah dengan Tuhan yang Maha Pemalu, dermawan. Apabila hambanya mengangkat tangannya, dibalikkan kosong melompong, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mau kasih satu faedah di sini jemaah, bahwa yang namanya pengkabulan doa itu enggak spesial hanya untuk para nabi gitu yang soleh-soleh super, atau para wali gitu saja yang mereka saja yang dikabulkan doa. Enggak. Semua orang beriman kalau dia berdoa kepada Allah, ikhlas dia minta kepada Allah, tunduk menunjukkan kefakiran dia, butuh dia kepada Allah, semua berpotensi untuk dikabulkan doanya. Jadi jangan berpikir minta tolong sama Pak Ustadz aja lah, Pak alim, Pak soleh, Pak siapa gitu untuk doain aneh mah orangnya nggak soleh, dia kan soleh, lewat dia aja lah minta sama Allah. Pak Ustadz doain saya, boleh. Cuma kenapa anda nggak pede langsung minta sendiri kepada Allah? Itu lebih baik dibandingkan harus menjadikan wasilah orang lain, orang soleh atau orang siapa untuk meminta kepada Allah. Langsung saja. Orang iblis manusia makhluk terbejat saja dia pernah berdoa minta sama Allah, Allah kabulkan. Apalagi kita yang nggak sebejat iblis, nggak seburu iblis. Ya, ketika iblis minta dipanjangkan umurnya, dikabulkan sampai kiamat, malah itu dia hidupnya iblis. Ya,
Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah ketika merengek di hadapan Allah berdoa, masa Allah nggak kabulin? Sedangkan Allah sudah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, pasti saya akan dijawab. Dan sekali lagi saya katakan bahwa pengkabulan doa bukan hanya khusus untuk hamba-hamba Allah yang super solehnya di kalangan nabi, para salihin. Semua orang beriman, ya, ada apa? Ya, kemungkinan dalam artian insya Allah yakin bahwasanya kalau dia berdoa Allah akan kabulkan doanya. Saya bawakan contoh misalnya. Coba antum cek surat Al-Anbiya ayat 87-88 tentang kisahnya siapa? Nabi Yunus yang ditelan apa? Telan dinosaurus. Paus. Ditelan ikan besar. Ikan pauskah atau ikan apakah, yang jelas ikan besar, hut. Yang berbeda atau berselisih para ulama, apakah ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang atau sudah mati? Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Perhatikan jemaah fillah subhanahu wa ta'ala, Allah firmankan di Al-Anbiya ayat 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Itu ayat yang ke-87. Ingatlah ketika Dhannun yang memiliki ikan, maksudnya siapa? Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, manakala dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan apa? Marah. Tanpa izin dari Allah dia tinggalkan kaumnya. Main tinggal aja. Tanpa menunggu titah atau apa dari Allah, dia tinggalkan kaumnya. Ya. Putus asa karena kaumnya tak satu pun yang mau beriman. Ya, ini pelajaran besar bagi para ustaz. Walaupun yang datang 2, 3, 4, istiqomah lah. Ya, sebagian ustaz mungkin kalau nggak penuh masjidnya nggak mau datang. Berarti dia rakus jamaah. Bukan rakus menyebarkan kebenaran, menyebarkan ilmu. Ya. Kalau jamaahnya ramai, kalau sedikit, ini perlu dikoreksi lagi keikhlasannya untuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini pelajaran setilan buat para dai dalam berdakwah. Mau ada yang ikut, nggak ada yang ikut, yang penting ente apa? Menunaikan amanah, menunaikan tugas, risalah, menyampaikan risalah, tablighul amanah, tablighul risalah. Ya. Yang Nabi bersabda, ya, faqad addaita alladhi 'alaik. Ya. Nanti kita udah nyampaikan, ada yang ikut, nggak ada yang ikut, itu engkau telah menunaikan kewajiban, kata Allah. Innama 'alaikal balagh wa 'alaikal hisab. Ya, kewajiban kamu Muhammad cuma nyampein, wa 'alainal hisab. Perhitungannya nanti urusan kami. Yang ngikut nggak ngikut itu urusan kami nanti Muhammad. Aneh yang masuk urus, kata Allah. Urusannya sama saya. Nanti nyampein aja. Ya. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atas dirimu Muhammad melainkan menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi jangan cintai subhanahu wa ta'ala, fa dhanna an lam naqdir alaihi. Yunus menyangka bahwasanya kami enggak akan mampu, ya, untuk menyulitkan dia. Ya. Main ninggalin aja tuh kaumnya tanpa ada titah apa, tanpa ada, ya, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Main tinggal aja kaumnya gara-gara enggak ada yang mau beriman. Fadhanna an la naqdir alaihi. Dia menyangka, mengira bahwa kami tidak akan menyulitkan dia. Ujung-ujungnya nanti kena kesulitan kan gara-gara lari dari dakwah. Diuji oleh Allah dengan apa? Nyemplung di laut, ditelan ikan besar. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia
Panjang ceritanya, nggak perlu saya ceritakan, pada tahu ceritanya ya. Ketika muatan kapal terlalu berat, sampan terlalu berat, ini harus ada yang dibuang. Ya, barang-barang sebagian sudah dibuang, ya ternyata masih berat juga, kan tenggelam. Kalau nggak turunin salah satu ya tenggelam. Akhirnya diundi, siapa yang keluar namanya? Yang keluar Yunus. Undi lagi Yunus pula, undi lagi Yunus pula. Akhirnya apa? Lempar. Faltaqamahul hut. Maka ketika dia terlempar ke laut, maka dia apa? Ditelan oleh ikan besar. Maka Yunus alaihissalam telah masuk dalam perut ikan, berada dalam kegelapan di atas kegelapan, 3 kegelapan sekaligus. Gelap malam, gelap ya perut laut, gelap perut ikan. Gelapnya kayak apa tuh? Antum bisa bayangkan kondisi manusia seperti itu? Antum masuk alat apa tuh? Yang buat scan tuh, yang kayak kapsul itu, buat nyeken apa kita masalah di mana, dan masuk di situ aja udah kayak rasa masuk kuburan, ketakutan apa kalau nggak bisa keluar nanti apa, parno mikirnya kan. Bagaimana di dalam perut ikan? Ya, yang dia menyangka dirinya sudah mati, ternyata ketika digerakkan ujung jari, kakinya, tangannya masih hidup, gerak. Ya. Maka dia di waktu tersebut sempat ya mendengar kerikil-kerikil di dasar lautan itu bertasbih, dan mendengar ikan-ikan di laut itu bertasbih. Maka dia ingat dalam kondisi berat, sulit, sempit, gelap seperti itu, dia ingat untuk bertasbih kepada Allah. Karena sebelum dia diuji dengan kondisi seperti itu, lisannya nggak pernah berhenti dari zikir, bertasbih. Ketika dia masuk diuji perut ikan, masuk dalam perut ikan, dia sempat lupa zikir, tasbih. Maka ketika dia nyadar bahwa dia masih hidup, maka dia katakan la ilaha illa anta subhanak, ya, inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, tasbih. Ya, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Hati-hati loh para ustaz. Jangan karena diuji sedikit pensiun berdakwah. Jangan kamu zalim. Ya, tidak menunaikan zakat ilmu. Bahaya. Maka jemaah cintai SWT bahkan dalam sebagian athar menyebutkan bahwa Yunus alaihissalam sempat ya munajat kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabb, aku tahu di tempat yang sempit seperti ini, di tempat yang kayak gini, aku tahu nggak mungkin ada hamba-Mu yang pernah bersujud di tempat yang seperti ini. Maka aku bersujud kepadamu di tempat yang tidak ada manusia pernah bersujud di tempat seperti ini. Paham maksudnya? Disujud dalam perut ikan. Sebagian athar menyebutkan seperti itu. Maka ikan tersebut membawa dia ke pintu, muntahkan dia, dan dari muntahan tersebut nanti tumbuh tumbuhan namanya yaqtin, sejenis labu. Dia makan, tapi lemes badannya, dia makan, akhirnya jadi seger. Dia balik ke kaumnya, dakwah lagi, ternyata kaumnya pada beriman. Ya, subhanallah. Hanya perlu sabar dalam berdakwah. Kita lihat ayatnya, ya. Di ayat yang ke-88-nya, ketika Yunus berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka apa kata Allah di ayat 88? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm. Lihat potongan yang pertama. Fastajabna lah, kami ijabahi buat dia, buat Yunus alaihissalam. Akhirnya ikannya kayak disuruh-suruh mikir, nyembur keluarin Yunus alaihissalam. Fastajabna lah, kami ijabahi bagi Yunus alaihissalam permintaannya, doanya, munajatnya. Wa najjaynahu minal ghamm, kami selamatkan Yunus dari apa? Al-ghamm, yaitu apa? Duka, dari bencana, dari petaka atau dari musibah yang menimpa dia. Kami apa?
kami selamatkan dia. Lihat kata-kata yang terakhir, wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah nggak bilang wa kadzalika nunji Yunus ibn Matta gitu. Allah nggak mengkhususkan di situ. Padahal ceritanya lagi ngomong siapa nih? Satu orang atau banyak orang? Lagi cerita siapa? Satu orang, siapa? Yunus bin Matta alaihi salam. Nama bapaknya Matta. Lagi ngomong tentang satu orang nih. Allah lagi ngomong tentang pengkabulan doa satu orang, penyelamatan satu orang. Yang dia berdoa kepada Allah, ternyata Allah akhiri dengan mengatakan wa kadzalik, dan demikian pula. Berarti bukan spesial hanya untuk siapa? Yunus saja yang namanya pengkabulan doa. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula orang-orang beriman siapapun, manakala dia berdoa kepada Allah, dia ditimpa musibah apa, petaka apa, duka apa yang menimpa dia munajat, merengek, menangis, minta berdoa kepada Allah, nunjil mu'minin, kami akan selamatkan orang-orang beriman. Masalahnya mau berdoa enggak? Itu jadi masalah. Ya. Wahai yang dihimpit musibah, masalah, problem, dan seterusnya di kantornya, di rumah tangganya, pada dirinya, anaknya, istrinya, orang tuanya, saudaranya, rengek sama Allah, nangis sama Allah. Ada orang anak-anak buandel, bader, susah diatur, segala macam cara usaha dia kerahkan demi supaya anaknya lurus, soleh, solehah, nurut, manut, nggak berhasil. Dia nangis sekali saja di sepertiga akhir malam, dia nangis khalwat minta sama Allah. Anaknya kayak disulap-sulap, jadi lurus, jadi soleh, jadi apa? Jadi manut. Jadi jangan terlalu bersandar kepada sebab. Bersandarlah kepada sebab-sebab yang gaib. Jangan terlalu bersandar sama sebab-sebab zahir. Banyakinlah bersandar terhadap sebab-sebab yang gaib. Paham enggak maksud ini? Ya. Itu bahasa-bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Jangan terlalu bersandar dengan sebab-sebab yang zahir. Bersandar kepada usaha, ikhtiar semata, tapi tidak bersandar kepada sebab-sebab yang gaib. Munajat, merengek, minta sama Allah Azza wa Jalla, raja, harap kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai sementara. Maka seorang syekh ketika diziarahi oleh kolega-koleganya di rumahnya, kolega-koleganya itu pada bingung, maksudnya pada takjub. Anak-anaknya syekh itu di rumahnya sopan-sopan, santun, tata keramanya ngeri, luar biasa. Ya. Ketika kolega-koleganya syekh tersebut nanya, apa rahasianya syekh? Apa rahasia antum kok bisa mencetak anak, mendesain anak saat seberakhlak ini, seberadab ini, sesopan-sopan ini, sesoleh-soleh? Apa rahasianya syekh? Dia katakan apa? Tidak ada yang banyak saya lakukan, hanya apa? Saya banyak mendoakan kebaikan untuk anak-anak saya. Saya sering doakan mereka kebaikan. Tidaklah saya sholat, tidaklah saya berdoa kecuali saya selipkan doa kebaikan untuk anak-anak saya. Habli minas shalihin. Karuniakan aku anak-anak yang saleh. Terus Allah hadiahin buah doa itu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah katakan, jangan pernah menyepelekan doa, karena kau tak tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa. Saya ulangi, jangan pernah menyepelekan doa, karena kau tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi bukan hanya orang-orang selevel nabi, wali dan seterusnya yang akan mendapatkan pengijabahan doa, pengabulan doa. Hatta orang beriman secara umum kalau berdoa ikhlas minta kepada Allah, Allah akan apa? Kabulkan. Masalahnya apa jemaah? Ya, Tuhannya Yunus
Tuhan kita juga kan? Sama. Tuhan yang diminta sama Yunus sama enggak Tuhan yang kita minta juga? Allah sama enggak? Yang menciptakan Yunus, Tuhan yang menciptakan Yunus sama enggak dengan Tuhan yang menciptakan kita juga? Sama mau. Berdoa sama. Mencintai serta. Ya. Berarti yang mengijabahi doa Nabi Yunus, dia pula yang akan mengijabahi doa-doa kita. Yakin Allah akan mengabulkan insyaallah. Kemudian lanjutan ayat dari Ghafir ayat 60. Sepertinya kajian kita sampai Isya saja jemaah. Saya agak forsir dari khutbah Jumatnya, nggak ngangkat suara, jadi agak sakit lehernya. Mungkin sampai Isya kita kajian. Karena mohon izin untuk habis begitu azan kita langsung selesai dulu. Sakit kalau saya paksa ini. Kapan-kapan nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Lanjutan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, dari menyembahku, ya. Coba lihat jemaah, makanya di kitab itu ditebelin ya. Ya, kata-kata dan Tuhanmu berfirman, berdoalah, tebel enggak tuh? Tebel. Terus apa? Kata-kata apa? Yastakbiruna 'an ibadati. Artinya apa? Dari menyembahku, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Maksudnya beribadah kepadaku. Ini menunjukkan doa itu apa berarti? Doa itu apa berarti? Ibadah. Menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Allah bilang, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Awalnya dengan doa, berarti doa itu adalah ibadah. Orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, beribadah kepadaku, akan masuk sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina wa iyadzubillah. Akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina wa iyadzubillah. Ya. Dan jemaah secintai Allah Ta'ala, saya tambahkan sedikit bahwa Allah berfirman di Baqarah ayat 186 masih terkait tentang doa, bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku apa? Dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengijabahi doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Apabila dia berdoa. Jadi yakinlah Allah dekat dari kita, sehingga apabila kita berdoa kepadanya, maka doa kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan kalau kita lihat Al-Furqan ayat 77, ya, Allah katakan di situ, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, ya, laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Allah katakan apa? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Katakan kepada mereka Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi. Tuhanku enggak akan peduli terhadap kalian. Ya Allah. Gimana kalau orang enggak peduli sama Allah, jangan nasibnya gimana? Orang-orang yang enggak dipeduli sama Allah Azza wa Jalla, gimana nasibnya itu? Katakan kepada mereka Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi. Ya, Tuhanku tidak akan peduli terhadap kalian. Laula du'a'ukum. Kalau bukan sebab apa? Doa kalian. Berarti kalau kita berdoa, Allah akan pedulikan kita enggak? Allah akan pedulikan kita, Allah mengindahkan kita. Maksudnya Allah akan memperhatikan kita, memberikan kita apa yang kita minta, mengerunikan kita apa yang kita minta kepada Allah. Ya. Lalu kita berdoa. Makanya Allah katakan,
Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Kalau bukan dengan sebab doa-doa kalian, ya. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Ini terkait orang-orang musyrikin ini. Nabi kita disuruh untuk ngomong sama orang-orang musyrikin itu bahwa Tuhan saya tak akan peduli terhadap kalian kalau kalian enggak beribadah kepadanya, enggak berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena itu, ya, maksudnya karena kalian kadzdzabtum, kalian mendustakan, ya, fasawfa yakunu lizama. Karena itu kelak azab, ya, pasti menimpamu. Enggak mau berdoa, orang musyrikin enggak mau berdoa sama Allah saja. Mereka lebih enjoy, senang berdoa sama berhala-berhala yang banyak, meninggalkan meminta kepada ilah yang esa, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, mencintai sementara. Maka dengan sebab itu fasawfa yakunu lizama, azab itu pasti mengenai mereka, ya. Syahidnya adalah apa? Laula du'a'ukum. Kalau bukan sebab doa kalian, maka Allah enggak akan peduli, ya. Maka mari kita banyak-banyak berdoa jemaah agar Allah selalu mempedulikan kita, memperhatikan kita, merahmati kita, menolong kita, mencintai sementara, ya. Kemudian perhatikan bagaimana Allah menyebut doa sebagai ibadah kepadanya. Siapa saja yang enggan berdoa, berarti ia telah enggan beribadah kepada Allah. Berarti apa tuh? Sombong berarti. Sombong berarti, ya. Sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara umum, maka apa? Itu orang yang sombong. Nah, terkait tentang doa, Nabi bersabda, ya, a'jazakum anid du'a, inna a'jazakum anid du'a. Orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang lemah dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai di sini dulu juga. Seperti saya sampaikan tadi, kita cukupkan dulu sampai Isya saja. Di lain kesempatan kita lanjutkan pada Isya, insyaallah. Setelah azan seperti biasa, insyaallah. Kesempatan ini saya mohon izin untuk menutup sampai di sini karena kondisi lagi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.